Halo semuanya, jadi kami dari kelompok Solar Eclipse atau dengan tema biology. Jadi saya Nadia Sukusuku, saya Dinda Dendra akan mewawancarai Ibu Ida sebagai narasumber kami yang bertemakan Solar Eclipse. Asik Bunda. Halo juga. Dia bilang sakit. Jadi yang pertama itu apakah ada dampak secara ekonomi nggak sih ketika gerhana matahari itu berlangsung pada kegiatan nelayan laut? Ada berpengaruh sama cuman ya nggak apa maksudnya pengaruhnya itu nggak berarti gitu ya, tapi ada pengaruhnya. Mungkin waktu mau berlayar mengambil sumber daya alam laut, nah itu yang berpengaruh. Ada kaitannya sama pasang surut, Iya. pasang tinggi juga mungkin ya Bu. Bisa gravitasinya jadi hampir sama dengan bulan purnama ya. Pernah, tapi udah lama banget ya, waktu zaman SMA, IPA, IPS, A1, A2, A3. Nah, itu udah tahun 90-an. Oh, lama ya Bu ya? Berarti pengalamannya bagus. 90-an. Jadi bagaimana cara Ibu mengajar kepada siswa mengenai gerhana matahari? Ya, pertama proses terjadinya, kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan. Ada nggak sih Bu hal yang paling susah untuk diajarkan pada siswa mengenai gerhana matahari? Dengan ilustrasi, kalau tidak dengan ilustrasi mereka susah membayangkannya. Jadi kita harus pakai ilustrasi. Mana matahari, mana bumi, mana bulan, posisinya dari mana. Kalau dengan ilustrasi yang jelas mereka dapat mengerti. Tapi kalau gurunya cuma ngomong, ngejelasin, mereka membayangkan susah. Ada nggak dampak fenomena gerhana matahari untuk lingkungan? Kalau dampak secara langsung apa ya, paling dari terang ke gelap, terus pengaruhnya biasanya makhluk hidup seperti burung, hewan itu aja yang terpengaruh. Kalau kita kan sudah biasa kan itu kan terjadi cuma beberapa gelap gulitannya kan beberapa detik ya, nggak sampai menit 1, 2, 3 menit nggak sampai. Jadi pengaruhnya paling terhadap hewan. Iya hewan, tiba-tiba kok mau gelap, kalau ayam ya terus berkokok ya kayak begitu aja. Dampak gerhana matahari untuk cuaca ada? Untuk cuaca nggak begitu berpengaruh juga. Kalau cuaca itu kan lebih dipengaruhi oleh apa ya, aktivitas manusia. Kalau gerhana sendiri enggak ya, cuman berubah terang tiba-tiba gelap terus terang lagi gitu aja. Terima kasih ya Ibu. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Menurut Anda, apakah gerhana matahari dapat mengganggu psikologis seseorang? Tidak. Jadi tidak ada hubungan langsung sebenarnya antara gerhana matahari dengan kondisi psikologis seseorang. Jadi memang kondisi psikologis manusia itu dipengaruhi oleh siklus terang dan gelap. Jadi ketika seseorang itu misalnya berubah siklus terang dan gelapnya, jadi misalnya seseorang cenderung lebih lama berada dalam suatu kondisi yang gelap, memang ada beberapa riset yang menunjukkan kalau akan membuat orang itu mengalami gangguan stres, gangguan emosi, dan cenderung depresi seperti itu. Tapi untuk gerhana matahari, keadaan kondisi gelapnya itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa menit. Dan gerhana matahari pun terjadi sangat jarang ya, mungkin sekali dalam beberapa puluh tahun. Jadi tidak cukup untuk menyebabkan gangguan psikologis terhadap manusia gitu.
Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah gerhana matahari ada manfaat untuk kesehatan manusia? Kalau manfaat secara langsung tidak ada ya. Ya lagi-lagi itu tadi karena memang terjadinya hanya jarang dan juga hanya beberapa menit. Jadi tidak ada efek yang long lasting gitu. Tidak ada efek yang panjang. Tapi mungkin karena itu fenomena alam ya uh, yang jarang terjadi dan kemudian luar biasa, jadi akan memunculkan suatu rasa uh, uh, sense of wonder gitu, merasa uh, mungkin membuat seseorang akan berpikir, oh ternyata kita ini manusia yang hanya kecil di dalam semesta yang sangat luas seperti itu. uh, ya hanya itu saja sih sebenarnya, tapi nggak ada secara hubungan secara langsung, nggak ada. Baik, selanjutnya, bagaimana cara pengobatan mata yang terkena sinar gerhana matahari? Jadi matahari itu sebenarnya dia mengemisikan atau melepaskan gelombang ultraviolet. Jadi gelombang ultraviolet ini sebenarnya gelombang yang sangat berbahaya bagi tubuh, terutama pada mata, karena dia bisa jika paparan UV terlalu lama pada mata, dia akan merusak sel-sel pada retina gitu. Dan kemudian pada saat solar eclipse, pada saat gerhana matahari, kita cenderung menatap matahari itu dalam waktu yang lama, dan juga pada saat gerhana matahari itu ada fase-fase di mana sinar UV yang dikeluarkan oleh matahari itu lebih tinggi daripada yang biasa, daripada saat tidak gerhana matahari. Nah itu jadi sangat berbahaya, bisa merusak retina. Nah kalau retina sudah rusak, retina ini sel yang tidak bisa membelah, jadi tidak bisa memperbaiki diri lagi. Kalau sudah rusak ya tidak bisa diapa-apakan. Itu hanya mungkin bisa dengan transplant, jadi transplantasi retina, tapi itu juga sangat sulit dilakukan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa dampak gerhana matahari untuk ibu hamil dan bayi? Tidak ada hubungannya juga untuk ibu hamil dan bayi ya, karena itu tadi terlalu singkat, hanya fenomena alam yang singkat saja gitu, jadi nggak ada efeknya ke, apalagi ke janin yang masih di dalam rahim ibu, masih dilindungi uh, oleh kondisi di dalam rahim gitu, jadi nggak ada hubungannya. Baik, sekian pertanyaannya, terima kasih.